Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian ini berada di akhir pengajaran Yesus di Injil Matius pasal 24 sampai 25 yang dikenal sebagai khotbah eskatologis. Dalam bagian ini Yesus menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman, kedatangan Anak Manusia, dan bagaimana manusia akan dihakimi. Setelah perumpamaan tentang gadis bijaksana dan bodoh dalam pasal 25 ayat 1 sampai 13, serta perumpamaan talenta di pasal 25 ayat 14 sampai 30, Yesus menutup dengan gambaran penghakiman terakhir, yaitu di pasal 25 ayat 31 sampai 46. Berbeda dengan perumpamaan sebelumnya, bagian ini lebih berupa penggambaran secara langsung, bukan hanya sekedar cerita simbolis. Ini menekankan keseriusan dan kepastian peristiwa akhir. Kalau kita merujuk pada pandangan Jurgen Moltmann dalam Theology of Hope, menekankan bahwa penghakiman terakhir bukan hanya tentang penghukuman, tetapi juga era pembebasan dan pemulihan ciptaan, di mana Allah akan menghapuskan kejahatan dan menegakkan keadilan bagi orang benar. Moltmann memahami hidup kekal dalam kerangka harapan eskatologis bukan sekedar kelanjutan hidup setelah kematian, melainkan kehidupan baru dalam langit dan bumi yang baru. Dan keselamatan yang bersifat kosmis ini mencakup seluruh ciptaan, bukan hanya individu. Beberapa pokok penting dari perikop ini, ayat 31 sampai 33, berbicara tentang Anak Manusia yang datang dalam kemuliaannya dengan para malaikat, duduk di atas tahtanya, dan memisahkan manusia seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dalam tradisi Israel, domba adalah simbol penting yang seringkali melambangkan ketaatan, pengorbanan, dan kepolosan. Dalam Perjanjian Lama, domba sering digunakan sebagai hewan kurban dalam berbagai ritual keagamaan. Pengorbanan domba melambangkan penebusan dosa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Domba juga melambangkan kepolosan dan kemurnian, karena sifatnya yang lembut dan tidak berbahaya. Dalam beberapa konteks, domba digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak bersalah dan membutuhkan perlindungan. Dalam Perjanjian Baru kita menemukan bahwa Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Allah dalam Yohanes 1 ayat 29. Gelar ini merujuk pada pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai penebus dosa seluruh umat manusia. Sama seperti kurban dalam Perjanjian Lama, Yesus adalah korban yang sempurna dan tak bercelah. Di ayat 34 sampai 40, mereka yang disebut domba ditempatkan di sebelah kanannya. Mereka diberkati karena telah menunjukkan kasih melalui tindakan nyata kepada sesama, memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, menerima orang asing, memberi pakaian, merawat yang sakit, dan mengunjungi yang dipenjara. Yesus menyamakan semua tindakan itu sebagai pelayanan kepada dirinya. Dalam konteks ini, mereka ini adalah orang benar yang berhasil menghidupkan kasih yang tulus dalam tindakan yang nyata. Bagi Yesus, ketika seseorang melayani orang-orang yang dianggap kecil, miskin, dan hina, mereka sesungguhnya sedang melayaninya. Jadi domba atau orang-orang benar di sini bukan sekedar mereka yang memiliki pengakuan iman secara lisan, tetapi mereka yang imannya terwujud dalam tindakan kasih dan pelayanan kepada sesama. Iman yang sejati selalu menghasilkan perbuatan kasih. Iman adalah akar dan pelayanan kasih kepada sesama adalah buahnya. Merekalah yang akan masuk dalam hidup kekal. Hidup kekal di sini bukan hanya sekedar kehidupan setelah kematian, melainkan kehidupan bersama dengan Allah untuk selama-lamanya, yaitu persekutuan abadi dengannya. Di ayat 41 sampai 46, sebaliknya, kambing ditempatkan di sebelah kiri. Mereka dikutuk karena tidak melakukan perbuatan kasih yang sama. Hukuman mereka adalah masuk ke dalam api kekal, sedangkan orang benar masuk ke dalam hidup kekal. Makna teologis yang dapat kita lihat di sini, yang pertama, Yesus digambarkan bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga hakim yang berdaulat yang punya wewenang penuh untuk meminta pertanggungjawaban dan memisahkan orang-orang benar dan yang tidak. Yang kedua, hidup manusia bukan hanya tentang pengetahuan, status rohani, atau ritual-ritual keagamaan,
melainkan pada perbuatan kasih yang konkret. Hal ini menunjukkan bahwa iman yang sejati selalu melahirkan tindakan kasih. Yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang selalu hadir dalam diri orang-orang yang miskin, yang menderita, terpinggirkan, dan membutuhkan. Maka cara seseorang memperlakukan orang-orang yang seperti ini sama dengan mereka memperlakukan Yesus. Dan yang keempat, ada dua akhir yang jelas. Hidup kekal bagi orang benar dan hukuman kekal bagi orang yang fasik. Lalu apa implikasi firman ini bagi hidup orang percaya masa kini? Kita diingatkan agar iman tidak berhenti pada kata-kata atau pengetahuan, melainkan diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Mendorong umat untuk peka terhadap kebutuhan orang lain, terutama mereka yang lemah dan menderita. Pertanyaannya, dewasa ini mengapa orang seringkali sulit untuk menyatakan kasih kepada orang lain? Ada beberapa indikator yang menjadi penyebab. Ada faktor internal atau dari dalam. Ada kecenderungan hidup seseorang yang berpusat pada diri sendiri. Banyak orang terjebak dalam pola pikir egois, seperti yang penting kita sudah diselamatkan, somapan. Jadi tidak peduli apa yang terjadi pada orang yang ada di sekitar. Urus diri masing-masing. Miskin, menderita, susah itu urusan masing-masing. Alkitab menyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 2 bahwa pada akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Sifat egois dan arogan ini dapat membutakan hati terhadap penderitaan sesama, sehingga perlu diwaspadai. Faktor dari dalam yang lain adalah takut merasa kekurangan. Kadang-kadang, orang merasa takut bahwa jika mereka menolong atau membantu orang lain, mereka sendiri akan kekurangan. Padahal wujud kepedulian tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga mencakup waktu, tenaga, dan kesediaan untuk mendengarkan orang lain ketika mereka mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi pergumulan mereka. Yesus mengajarkan bahwa memberi tidak akan membuat kita rugi, karena Allah sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Memberi dan berbagi tidak akan membuat kita miskin atau kekurangan. Justru, dalam kemurahan hati, seorang bisa menjadi semakin kaya dan berkelimpahan dalam iman. Orang yang memiliki tipe ini akan selalu bersyukur dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kemudian ada dari faktor eksternal atau dari luar. Budaya modern mendorong manusia menjadi individualisme. Budaya modern juga sering menekankan persaingan dan kesuksesan pribadi, bukan pada solidaritas dan kemajuan bersama. Hal ini membentuk mentalitas individualistis yang membuat orang lebih fokus pada pencapaiannya sendiri daripada memperhatikan kebutuhan orang lain. Belum lagi ada pengaruh dari media sosial. Media sosial terkadang membuat kita hanya sebatas memberi like atau men-share pada setiap penderitaan-penderitaan orang lain, tetapi jarang benar-benar kita akan turun tangan untuk membantu. Kepedulian akhirnya menjadi sebatas kata-kata atau ekspresi secara virtual, bukan tindakan yang nyata. Saudaraku, kita diingatkan bahwa hidup sekarang yang kita jalani memiliki konsekuensi yang kekal. Sehingga perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan itu bermakna di hadapan Allah. Sebagai gereja, lagi-lagi kita perlu belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45, di mana mereka rela berbagi sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Dorongan utama mereka adalah kasih yang tulus, yaitu kasih Kristus yang hidup dalam hati mereka. Untuk itu, sebagai gereja kita diingatkan, mari kita meningkatkan aksi-aksi solidaritas yang sudah ada melalui diakonia sosial, beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi bagi jemaat yang membutuhkan. Gereja juga tidak hanya mengurus hal-hal yang sifatnya organisatoris atau administratif, tetapi gereja harus memahami dirinya sebagai agen Kristus. Dan untuk terus meningkatkan kepekaan sosial anggota jemaat, maka pengajaran firman penting untuk terus dilakukan. Gereja terus mendampingi dan memuridkan setiap warga jemaatnya. Dalam Galatia 6 ayat 2, Paulus berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jika hal ini yang terjadi, maka gereja telah hadir untuk berkontribusi dalam menciptakan iklim sosial yang lebih adil dan berpihak kepada semua orang.
Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.